Semua orang kayaknya pengen ya pasti di zaman sekarang punya SUV. Tapi pasti lebih banyak orang yang pengen banget flagship SUV. Kali ini Garasi Blok O punya unit ya. So, let's go. Nah, ini dia. Unit brand new dari Garasi Blok O. Lexus LX 600 tahun 2024. Dan kali ini, saya Wira dari tim media Garasi Blok O akan mereview mobil ini. Pasti penasaran kan melihat unit yang keren banget dan besar banget ini? Yuk lanjut lagi, mending kita review. Identitas baru dari velgnya besar sekali. Ini bisa membaca fingerprint dan kita sampai di eksterior samping dari Lexus. Dan kita mulai mending dari eksterior dulu pastinya ya. Di bagian depan ini keren banget sih. Jadinya di sini tuh ada 3 LED proyektor kecil-kecil sih, tapi ini udah cukup banget dengan adaptive headlight system. Jadinya kalau misalnya kita ngedim pakai lampu jauh, nanti dia bakal beradaptasi kalau misalnya ada mobil di arah berlawanan ataupun nanti ada halangan, dan dia bakal menerangi pelan-pelan. Habis itu nanti matrix LED-nya bakal pelan-pelan meredup, tapi dia tetap menerangi high beam untuk ke depannya. Dan di sini kita bisa lihat identitas baru dari Lexus, yaitu spindle grille. Dan ini namanya adalah Lexus Floating Spindle Grille. Dan ini keren banget ya, presence-nya jadi kelihatan besar sekali mobilnya. Dan ini merupakan identitas baru Lexus. Dan di sini kenapa bisa dibilang floating? Kelihatan kayak nggak ada frame-nya di sini. Jadi kelihatan seperti namanya, Floating Spindle Grille. Dan ini pasti benar-benar brand Lexus di sini jadi terlihat sekali ya. Dan ini udah jadi identitas bentuknya X begitu, dan itu keren banget. Dan untuk overall mobil ini tampak depannya presence-nya ada sekali dibanding let's say flagship SUV seperti Range Rover ataupun dari lain-lainnya mungkin ya. Saya juga lupa inget. Jelas mobil ini ada presence-nya sekali dan tidak kalah dari merek-merek lain. Dan kita sampai di eksterior samping dari Lexus LX 600 ini. Dan kelihatan banget di sini tuh mobilnya tinggi, ground clearance-nya untuk settingan suspensi paling rendah itu di 205. Dan itu udah cukup tinggi banget ya. Itu rata-rata hatchback, bukan hatchback juga sih, crossover ataupun Lexus RX segala macamnya juga itu 205. Dan ini untuk off-road masih bisa ditinggikan lagi. Jadi benar-benar tinggi dan dimensinya besar ya. Sangat besar. Untuk panjangnya itu 5 meter. Dan juga untuk lebarnya hampir 2 meter, yaitu 1,9 meter. Dan wheelbase mobil ini 2,8 meter. Dan ini benar-benar angle yang pas untuk off-road jadinya. Dan kita sekarang masuk ke dalam eksterior belakang dari Lexus LX 600 ini. Dan di sini sudah bisa terlihat ada badge Lexus yang terbaru seperti ini. Kalau opini saya pribadi loh. Saya lebih suka lambang Lexus yang L gitu dan bulat ini. Ini terlalu, kalau menurut saya ya tulisan aja. Jadi kadang untuk bahasa desainnya saya jadi kehilangan identitas mobil. Tapi ini overall bagus. Saya tidak bilang ini sampai jelek sekali ya, tidak. Tapi menurut opini pribadi saya lebih suka badge yang begitu. Dan di sini lampunya pastinya sudah full LED ya. Dan di sini menyatu seperti bahasa desain Lexus zaman sekarang, pasti dia menyatu. Di sini LED panjang sekali sampai sini. Tapi overall desainnya oke sekali. Saya keren, sangat keren. Bravo Lexus. Dan sekarang kita masuk ke dalam sektor mesin dari Lexus LX 600 ini. Di sini mesinnya besar sekali ya. Ini V6 twin turbo dari Toyota bertenaga 409 horsepower. Top speednya bisa 210. Untuk mobil sebesar ini bobotnya ada 2 ton lebih ini. Dan ini cukup sekali sih untuk menggerakkan mobil sebesar ini. Dan yang istimewa sekali, mobil ini sudah dapat transmisi baru dari Lexus, 10 speed direct shift dari Lexus. Dan ini benar-benar keuntungan dari gigi yang banyak itu. Jadinya pastinya kalau dalam cruising di 100-120 RPM tuh bisa rendah sekali, dan itu memaksimalkan efisiensi bahan bakar tentunya. Dan transmisi ini cepat sekali. Padahal torque converter biasa, tapi berasanya hampir seperti 2 clutch juga. Dan untuk sekarang, dan reliability-nya pastinya ya, Japan Made itu selalu bagus sekali reliability-nya. Mobil ini bisa berjalan 10 tahun lebih tanpa ada masalah mungkin.
Dan kita sekarang sampai di sektor kaki-kaki dari Lexus LX 600 ini. Dan di sini terlihat sekali ya, velgnya besar sekali. Ini ring 22 dan ini keren banget di sana ya. Ada chrome finish di sini, terus habis itu ada satin black juga warnanya. Dan ini keren banget. Dan pastinya di sini sudah ada electronic control brake. Dan di sini dia untuk menyesuaikan dalam kondisi off-road. Jika ada hanya perlu apply satu brake di sini, yaitu satu rem di sini untuk kestabilan dalam medan-medan yang berat, itu bisa. Dan juga ada active height control karena mobil ini sudah air suspension pastinya. Dan di sini ada adaptive variable suspension juga. Dia menyesuaikan dengan kondisi jalan untuk bisa ensure kita bisa mendapatkan kualitas berkendara yang benar-benar nyaman dalam segala kondisi pastinya. Dan itu menyesuaikan semuanya, jadi mobil ini dia bakal membaca bagaimana kondisi jalan dalam selalu dan menyesuaikan settingan suspensi, rem, dan juga sasisnya dalam mobil ini. Dan sekarang kita sudah masuk ke dalam interior dari Lexus LX 600 ini. Dan saya pastinya tidak perlu ngomong kenceng-kenceng ya di sini karena kabinnya kedap sekali. Dan di sini ini desain interiornya keren sekali, dan dalam bahasa desain interior Lexus baru itu ada namanya Tazuna Cockpit. Apa maksud dari Tazuna Cockpit itu? Jadi dalam filosofi desainer Lexus itu, Tazuna Cockpit itu adalah supaya kokpit didesain untuk bisa semudah mungkin penempatan tombol segala macam itu bisa di reach oleh driver dengan mudah. Itu adalah filosofi di mana ibaratnya seperti ini. Ini dari Lexus ya. Kita mengendarai kuda, dan di situ kita punya kontrol dalam bentuk pegangan talinya itu. Kita bisa mengontrol kudanya dengan benar. Itu adalah filosofi dari Tazuna Cockpit itu. Dan di sini ada artistry dari istilahnya Takumi ya. Takumi itu bahasa Jepang untuk apa namanya? Engineer sepertinya ya. Di sini ada namanya Takanoha Wood Panel. Ini bentuknya keren sekali, dan ini terinspirasi dari bulu elang di Jepang itu, elang Herir sepertinya kali ya. Dan ini keren sekali bentukannya, dan bisa dilihat di sini kita bisa melihat inspirasinya seperti bulu-bulu elang di sini, halus sekali, dan ini kualitinya bagus sekali. Dan overall kualitinya pasti, karena ini Lexus ya, sudah pasti kualitinya bagus sekali. Di sini leathernya sangat lembut. Habis itu juga build quality-nya juga oke sekali, tidak goyang sama sekali ya. Ininya juga shifternya juga mantap di sini. Layoutnya bagus sekali. Dan kita lanjut lagi ke dalam fitur di interior Lexus LX ini. Di sini bisa dilihat fiturnya banyak sekali. Di sini ada layar 12 inch. Untuk infotainment sistemnya seperti media, habis itu juga setting-setting mobil segala macamnya. Untuk lampu dan kawan-kawannya di sini ada di sini. Ini untuk connect ke Bluetooth dan lain-lain ya. Untuk setting segala macam. Dan di sini ada layar kecil lagi berukuran 7 inch. Ini untuk mengatur drive mode. Habis itu juga untuk active height controlnya di sini yang saya bilang tadi, air suspension. Dan di sini ada brake and accelerator meter. Jika saya rem akan begini, dan jika saya gas, nah gitu. Dan untuk mengubahnya bisa di sini. Ini ada drive mode, kita pencet berarti akan drive mode-nya akan gini, dan di sini bisa diatur mode select-nya, Sport S, Sport S Plus, Custom, dan lain-lainnya. Kita balik comfort lagi. Dan ini untuk MTS-nya, yaitu adalah multi terrain system dari Lexus. Di sini kita bisa mengatur untuk jika kita off-road. Di sini ada inclinometer, jadi jika mobil sedikit pitching ke kiri atau pitching ke kanan, itu kita bisa lihat berapa derajatnya di sini. Dan ini keren sekali ya. Dan pastinya di sini ada DAC atau crawl control. Apa itu crawl control? Crawl control itu adalah ibaratnya seperti ini, ibarat paling gampang ya. Track up, traction control, cruise control di saat kita off-road. Jadi misal kita setting 5 km per jam. Ya sudah, berarti dia akan berjalan 5 km per jam dalam kondisi terrain yang sangat off-road lah ya. Terrain off-road yang jelek dan segala macam, dia akan mengatur sendiri di situ. Terus untuk fitur-fitur selanjutnya pasti sudah ada climate dari ventilated seat, dan juga ada heated seat. Di sini ada dua-duanya. Kalau saya pribadi heated seat saya suka kerjain teman saya untuk saya
panasin aja langsung. Jadi nanti tiba-tiba nanti panas sendiri deh. Dan di sini pastinya sudah ada diff lock karena mobil ini udah full time 4-wheel drive. Di sini ada diff lock untuk mengunci gardannya, jadi semua roda akan berputar secara bersamaan dalam kecepatan yang sama. Dan di sini ada untuk pengaturan low H4 untuk off-road berat. Ini untuk udah low H4 ini, jadi akan dalam gigi rendah terus. Dan di sini untuk settingan jalan kita pakai H4 saja gitu. Dan juga yang keren lagi di mobil ini interface dari layar infotainmentnya keren sekali, simple. Saya suka sekali di desain Lexus yang baru ini. Dan juga sudah didukung dengan speaker Mark Levinson. Pastinya ya karena ini flagship SUV, jadinya tipe paling atasnya, dan ini settingan suara enak sekali. Di sini ada 25 speaker, ada surround segala macamnya. Dan karakternya saya suka sekali ya. Dan kalau Anda lihat di sini, start stop button ini dari mobil ini lucu sekali desainnya ya. Namun tidak hanya lucu desainnya. Di sini ada fitur tersembunyi, yaitu di sini bisa mendetek jika kita setting di sininya, dia bisa membaca fingerprint. Jadinya itu menambah keamanan. Jadi jika Anda sudah setting ke Lexus dan lain-lainnya, jika fingerprintnya tidak cocok, mobilnya tidak mau nyala. Tapi di sini pastinya ada Valet mode ya. Jadi masih oke lah ya. Dan kita lanjut ke tengah sini. Di konsol box tengah ini pembukaannya lucu sekali, bisa ke arah sini. Penumpang yang sana mau buka, atau bisa ke sini juga. Dan jika kita lihat di sini ada kulkas ya. Full box sih, kulkas, tapi tipikal AC Toyota ya, Toyota Group. Saya suka sekali. AC dingin banget. AC Toyota itu selalu dingin, Toyota Group, apalagi Lexus ya. Lexus itu untuk air conditioning itu merupakan number one priority untuk mereka. Jika AC tidak dingin, berarti bukan Toyota juga ya, gitu. Terus di sini juga pastinya ada wireless charging, terus habis itu juga ada sunroof pastinya di sini, karena ini mobil off-road ya. Sunroof itu dibutuhkan. Karena jika kita kebalik, masih bilang menjalik ya, amit-amit. Kita kebalik, kita masih bisa escape lewat sunroof. Namun sayangnya jika saya punya kritik sedikit ya, dan ini opini pribadi saya sangat suka sekali dengan panoramic sunroof, tapi di sini hanya ada moonroof. Jadi cuma satu bagian dan tidak menonjol ke belakang. Dan karena mobil ini juga memakai leather chassis, jadi pastinya atapnya itu tidak terlalu tinggi. Dan itu pasti dibutuhkan panoramic sunroof untuk bisa membuat kesan yang luas. Tetapi overall saya tidak ada komplain, interior mobil ini bagus sekali. Dan di mobil ini juga, karena mobil ini besar, panjang, dan pastinya karena ke belakang itu panjang sekali dan kadang suka tertutup sama headrest ya. Di sini ada kamera untuk kamera belakang, namun bisa dinonaktifkan juga. Dan di sini bisa diatur ketinggiannya. Off. Kita bisa off juga di sini. Jadinya jika ini dia mati. Dan di sini kita sudah tiba ke baris kedua dari Lexus LX ini. Dan pastinya di sini ada handrest. Namun untuk tipe LX ini, karena unit kita ini bukan yang tipe VIP, jadinya tidak ada. Kalau di tipe VIP pasti nanti ada untuk seperti Lexus LS sepertinya. Di sini ada tablet dan kawan-kawannya dan bisa di-recline. Namun never mind, itu nggak masalah karena saya sudah dapat receipt entertainment di sini. Dan ini ada aplikasinya dan bisa untuk rear HDMI juga, dan bisa di cast juga dari depan melalui Miracast, dan itu bisa, jadi kita bisa nonton Netflix di sini sih. Dan tadi saat saya masuk ke belakang saya mendapatkan fitur unik di sini. Jadi AC nyala di depan. Dan begitu saya masuk ke belakang, dia langsung mendeteksi bahwa ada orang di belakang dan dia langsung menyesuaikan kondisi AC dari depan juga. Dan ini auto bahwa dia bisa melihat bahwa oh, orangnya baru masuk, kayaknya kepanasan, kita kencengin aja AC-nya langsung. Dan itu unik sekali. Di sini interior sangat enak sekali ya. Di sini juga pastinya ada blind, ada roller blind di sini, dan ini cukup sekali untuk menjaga privasi Anda. Namun overall saya suka sekali, legroomnya oke. Headroomnya karena saya tinggi 168 dan tidak terlalu tinggi, headroomnya cukup sekali di sini. Namun seperti saya bilang, saya lebih menyukai panoramic sunroof sih. But it's okay. Dan di sini kulitnya pasti kualitasnya bagus. Dan oh iya, jika Anda melihat plastik-plastik ini, mohon maaf sekali karena ini adalah unit brand new juga. KM-nya masih rendah sekali, hanya delivery mileage dari Lexus. Jadi
pastinya cek saja unitnya di garasi Blok O. Dan kita tiba di bagasi belakang dari Lexus LX 600 ini. Karena mobil ini brand new, pastinya kita dapat car care kit dari Lexus, dan di sini ada segala macamnya, semua lengkap hanya di garasi Blok O. Terus juga untuk pengaturan semua kursinya, pelipatannya di sini kita bisa diatur secara elektrik. Jadi karena ini tetap mobil 7-seater, dan pastinya Anda bisa membawa anak Anda, keluarga, sepupu jauh, teman dekat, teman jauh, musuh, mungkin bisa juga. Di sini kita bisa bawa off-road. Jika Anda tidak kurang suka dengan orangnya, tempatkan di belakang, karena pastinya biasanya ya di dalam keluarga pasti kan baris ketiga itu adalah posisi kasta terendah dalam keluarga. Itu mendapat saya. Tapi tergantung juga. Tapi di sini kita cukup luas sih dan cukup nyaman. Nanti kita akan rasakan baris ketiganya seperti apa. Harusnya cukup luas ya, karena ini Lexus LX dan ini dimensinya cukup besar sekali. Dan kita tiba di baris ketiga dari Lexus LX 600 ini, dan ini duduknya agak dingklik ya, dikarenakan ini adalah platform leather chassis. Kalau untuk perjalanan jauh mungkin ini lebih pas untuk anak-anak kecil, dan pasti mereka bakal duduk nyaman. Namun di sini kualitas kulitnya juga masih bagus, dan di sini ada headrest juga. Dan ini cukup sekali headrestnya. Headrestnya juga masih empuk sih, walaupun kelihatan tipis sekali ya, tapi ini masih empuk sejujurnya. Dan di sini kita tidak masih dikasih fitur juga. Di sini ada charger Type C, pastinya untuk menunjang kebutuhan charger zaman sekarang semuanya Type C. Dan di sini ada Type C, di situ juga ada 2. Dan di sini jadinya ini fungsinya adalah untuk melipat jok depan. Jika Anda ingin keluar, bisa langsung dari sini. Dan untuk keluasan kabin, yaitu untuk legroom dari di sini, legroomnya sejujurnya cukup sekali ya. Legroomnya sangat cukup, tetapi hanya untuk posisi duduknya. Di sini saya terlalu seperti duduk di dingklik, tapi untuk legroomnya cukup sekali gitu. Dan jika memang Anda ingin nyaman ya, kalau tidak ada orang lain, duduknya begini saja. Dan sejujurnya saya ingin sekali sambil berjalan dan menceritakan kepada teman-teman sekalian bahwa bagaimana sih rasanya berkendara di Lexus LX ini. Namun karena unit ini brand new ya, dan saya tidak tega sekali untuk menambah kilometer dari mobil ini. Di sini di odometer baru terbaca 21 km, dan pastinya mobil ini tetap akan dibeli oleh customer. Jadi saya hanya bisa menceritakan sedikit bagaimana experience berkendara di mobil ini. Sejujurnya saya suka sekali bawa Lexus LX ini. Base dari mobil ini itu sama dengan Toyota Land Cruiser kembarannya. Namun di sini jauh lebih refine. Sasis mobil ini masih leather sasis, yaitu body on frame, yaitu ada sasis lagi di bawahnya, baru kita taruh body di atasnya. Itu adalah definisi dari leather sasis, dan saya biasanya sangat tidak suka sekali biasanya untuk naik mobil leather sasis, karena ada rasa-rasa begitu kita lewat jalan jelek pasti ada guncangan-guncangan berlebih di kiri kanan. Saya sangat tidak suka sekali, dan biasanya sangat tidak. Saya berasa jadi ini mobil mau jatuh atau gimana gitu, istilahnya seperti itu, dan berasa tidak rigid. Namun di mobil ini tidak ada sama sekali rasa seperti itu. Mobil tetap stabil dan juga nyaman. Saya bisa bilang bahwa mobil ini enak sekali dikendarai, dan AC-nya dingin sekali. Setirnya juga enteng. IPS ini, tenaga dari mesin 3500 cc V6 twin turbo itu sudah cukup sekali untuk menggerakkan mobil sebesar ini. Mobil ini memang Lexus itu definisi benar-benar sangat nyaman sekali. Namun jika saya boleh jujur, ada beberapa feel dari mobil ini yang bukan tetap feel dari mobil ini yang saya kurang serak istilahnya. Contoh-contohnya beberapa tombol masih ada. Ini Lexus ya. Ya saya tidak bisa menyalahkan. Tapi ada beberapa tombol yang saya pernah lihat di Toyota. Saya kurang suka di situ, dan juga pasti ada bunyi jika kita mengunci pintu, pip pip seperti itu, bunyinya sama seperti Toyota lainnya. Jadi jika Anda punya All New Avanza dan Anda kunci pintunya, Anda bisa bilang bunyinya sama kayak Lexus LX 600 ini. Dan itu saja, dan itu mengurangi rasa saya punya Lexus. Namun tidak juga,
namun ada perbedaan pastinya. Lexus itu dia ada priority parking di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, dan itu Anda bisa parkir langsung di situ. Dan saya mendengar langsung dari pemilik mobil ini sebelumnya, di saat waktu itu penyerahan dia bercerita bahwa pelayanan Lexus Indonesia itu luar biasa sekali, top sekali, rasanya seperti beli mobil mahal di situ. Jika Anda ulang tahun, maka akan Anda dikirimkan kado ataupun selamat ulang tahun dan lain-lain, kiriman kue. Habis itu promo servis dan lain-lainnya itu selalu banyak, dan selalu ada Lexus Lounge juga entah di bandara ataupun dan lain-lainnya. Jadi pelayanannya benar-benar bintang 5 sekali di Lexus ini. Ya, mungkin sekian saja review dari mobil Lexus LX 600 ini. Dan jangan lupa fiturnya ada soft close juga ya. Mungkin sekian saja review dari mobil yang luar biasa ini, flagship luxury SUV dari Lexus ini, LX 600H. Dan jika Anda penasaran dengan unitnya, tunggu apa lagi? Cek unitnya sekarang di garasi Blok O dengan pelayanan yang bintang-bintang 5 dari kami juga, sama seperti Lexus pastinya, pelayanan bintang 5. Dan Anda bisa kontak sales kami yang benar-benar keren-keren dan akan membantu Anda untuk memilih mobil bekas yang pas untuk Anda. Mobil bekas kami pastinya kualitinya sangat bagus sekali, sudah digandeng dengan Autospector, dan semua rekan-rekan dan kru kami akan melayani Anda dengan seprofesional mungkin. Seaneh-aneh apa permintaan apa pasti kami akan usahakan pasti ya. Dan untuk yang terakhir kalinya, saya Wira dan terima kasih sudah menonton. Yuk mampir lagi di channel Blok O dan pastinya mampir di garasi Blok O. Let's go.